Kemana Albert? Pagi itu, Tiara bangun dengan jantung yang berdebar-debar. Sesuatu yang berbeda, tak biasa, dan misterius bersemayam di dalam hatinya. Rasa itu berasal dari Albert. Dalam tidurnya, dia memimpikan Albert dengan senyuman hangatnya. Sekarang, realitas terasa seperti mimpi. Ia bangun dengan kehampaan, melirik ke samping tempat tidurnya. Tiara meraba ponselnya yang sejak semalam menjadi sebuah guling tidur untuknya. Beberapa kali dia menghubungi kekasihnya, namun tak ada balasan yang membuatnya menjadi tenang. Menggigit bibir bawahnya, Tiara merasakan adrenalin menerpa setiap urat nadinya. Takut, namun juga penasaran. Bingung, namun juga berharap. Lam memutuskan untuk menghadapi ketakutan yang tumbuh bersama rasa cinta itu. Jantungnya berdebar semakin keras saat pikirannya melayang ke Albert. Dalam perjuangannya menghadapi kebimbangan yang berkobar-kobar di hatinya, ia terpaksa bangun dan menjalani kehidupannya sebagai mahasiswi biasa. Tak berselang lama ia sudah berpakaian rapi bersiap-siap berangkat ke kampus untuk menimba ilmu. Pagi kesayangan Mama. Sinta menyambut anak tunggalnya dengan hangat. Pagi ini Sinta memasak nasi goreng udang spesial. Makanan yang bisa menggugah selera makan anak dan suaminya. Namun rupanya Tiara sama sekali tidak tertarik. Duduk dengan membalas senyuman tipis mengambil susu hangat yang sudah terhidang di meja makan. Pagi mah, Pa. Ucap Tiara pelan. Kamu gak makan nasi gorengnya sayang? Sinta mengerutkan keningnya heran. Tak biasanya Tiara mendiamkan sewadah nasi goreng udang yang masih mengepul hangat. Enggak mah, aku makan roti aja. Katanya dengan santai, seolah tidak ada yang terjadi. Tumben gak mau nasi goreng buatan Mama yang paling laris ini. Katanya penuh selidik. Sinta melirik ke arah suaminya. Namun jawaban sang suami malah membuat Sinta semakin bingung. Laki-laki itu malah mengedikan bahunya acuh. Hening kini meja makan itu hanya dipenuhi suara dentuman sendok dan garpu beradu dengan piring yang saling bersahutan. Sinta tak hentinya terus menatap ke arah Tiara. Namun rupanya anak gadisnya sangat pintar menyembunyikan kesedihan. Mah, Pah, aku udah kelar makannya. Berangkat ke kampus dulu ya, Pah. Mah. Tiara berdiri dari duduknya, mendorong kursi dan mengambil tas laptopnya di kursi samping. Hati-hati ya, belajar yang benar. Ucap Papa Tiara mengelus pucuk kepala anaknya. Tiara mengangguk sebagai jawaban. Setelah berpamitan dengan dua orang tuanya, ia pergi ke kampus seperti biasanya diantarkan oleh sopir pribadinya, yaitu Pak Umar. Jalanan tampak ramai, orang-orang berlalu lalang dengan segala aktivitasnya masing-masing, ibu kota yang tak pernah tidur. Siang malam dipenuhi berbagai manusia dengan berbagai kesibukannya. 45 menit mobil yang mengantarnya berhenti tepat di gedung putih universitas kebanggaannya. Makasih Pak Umar. Ucapnya lembut, sang sopir mengangguk dan tersenyum. Sama-sama Non, kalau begitu Pak Umar pamit dulu. Nanti kabarin Pak Umar kalau mau dijemput lagi. Katanya. Iya Pak, gampang. Jawab Tiara sekenanya. Mobil pun berlalu dan ia mulai melanjutkan langkah demi langkahnya menuju tempat di mana ia menimba ilmu. Pikirannya menerawang. Niat ingin pergi ke perpustakaan, tiba-tiba hatinya meminta agar ia pergi ke ruangan rektor. Dengan jantung yang kini berpacu, Tiara berjalan dengan tergesa-gesa, berharap ia bisa menemukan seseorang yang sejak kemarin menghilang bak di telan bumi. Begitu sampai sepertinya tidak harus melapangkan dadanya, pintu tertutup rapat hanya ada tulisan tidak ada. Dengan langkah gontai Tiara berjalan, entah kemana tujuannya sekarang. Ia seolah kehilangan arah dan kini akhirnya. Tiara duduk di sudut kafe yang biasanya menjadi tempat persembunyiannya bersama Albert. Dengan pandangan kosong, ia memandang cangkir kopi yang masih setengah penuh di depannya yang ia pesan 10 menit yang lalu. Nyaris tak terjamah sedikit pun. Ia memandangi jari jemarinya yang rapuh, yang kali ini tak ada yang menggenggamnya erat. Menghela nafas, merasa gelisah yang tak bisa ditahannya. Sejak kemarin nomor ponsel Albert tak bisa dihubungi. Ia pun mencoba ke ruangannya. Namun nihil pintunya masih tertutup rapat dan terkunci. Sudah bisa dipastikan jika orangnya tidak ada di dalam. Tiara mencoba untuk tidak berpikir buruk namun kini malah pikirannya berkecamuk. Berkali-kali ia melihat cangkir kopi latenya berharap ada jawaban dari segala pertanyaan yang ada di benaknya. Dari kejauhan ia melihat Raka berjalan sendiri. Ingin rasanya Tiara bisa berbagi topik pembicaraan bersama Raka.
Namun kini situasinya berbeda. Tiara menunduk menelungkupkan wajahnya di meja. Namun keterjutan menerjangnya. Boleh aku ikut duduk di sini? Suara merdu khas Raka mengejutkan Tiara. Ia mendongakkan wajahnya ke atas. Raka berdiri dengan senyuman hangat di bibirnya. Raka, kamu boleh gabung? Katanya dengan menaikkan kedua alisnya ke atas, menunggu jawaban dari Tiara. Boleh duduk kah? Katanya sedikit canggung. Setelah hampir 5 bulan, keduanya duduk berhadapan. Tiara meremat bajunya dari bawah meja. Tumben sendiri? Tanyanya. Iya, lagi pingin sendiri aja. Jawab Tiara pelan. Jujur saja Tiara benar-benar gugup dan tak tahu harus membahas apa dengan Raka. Kak, Amel udah lahiran loh. Baby twins lagi. Lucu banget tahu. Tiara memaksa obrolan mereka agar tidak canggung. Oh iya, syukur deh kalau udah lahiran. Bilangin selamat ya buat Laya. Semoga kedua anaknya jadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Katanya dengan sedikit terkejut. Raka mengucapkan selamat mantan yang pernah dekat dengannya itu. Ngomong-ngomong kamu sama Dara gimana? Katanya. Entah mengapa Tiara malah membahas Dara. Aku sama dia hanya teman. Seperti kita. Gak lebih. Raka dengan santai menjawab pertanyaan dari Tiara. Gitu. Tiara manggut-manggut. Kemarin aku lihat Pak Albert di kafe bersama seseorang. Sungguh. Di manakah? Apa dengan perempuan atau laki-laki? Tanya Tiara antusias. Ia benar-benar penasaran. Kalau dari jauh sih mirip rektor kita sebelumnya. Ucap Raka santai. Sungguh, kamu gak salah lihat kan? Tanya Tiara sekali lagi. Jantungnya kini berpacu dengan cepat. Segala pemikiran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya datang menghantuinya secara tiba-tiba. Ia tahu alasan Albert menaji direktur di kampusnya hanya sementara dan alasan apa di baliknya. Kenapa sih? Raka mengerutkan keningnya. Enggak kok. Gak ada apa-apa. Katanya mencoba santai. Namun jauh di dalam hatinya Tiara benar-benar merasa gelisah. Ia sudah memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Namun pemikiran itu tiba-tiba lenyap ketika dari jauh ia melihat kedatangan Albert di kampus dengan menenteng tas kerjanya, memakai kacamata hitam dan kemeja biru muda polos dipadukan dengan dasi kuning bergaris hitam. Jantung Tiara berpacu dengan cepat. Ia melihat Albert yang melihat ke arahnya. Albert memasuki koridor kampus. Mungkin laki-laki itu akan menuju ruangan kerjanya. Kah, aku duluan ya? Aku ada urusan sebentar. Gak apa-apa kan aku tinggal. Tiara betul-betul tidak enak pada Raka. Namun ia tidak bisa berdiam diri duduk berdua dengan Raka di sana. Iya gak masalah kok. Katanya santai. Dengan buru-buru Tiara mengeluarkan selembar uang dari dompetnya dan menaruhnya di meja. Ia pergi meninggalkan Raka dengan berlari mengejar Albert yang sudah tak terlihat punggungnya. And I pray, I believe in the better days.